Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan. Bukakanlah pengertian pada kami akan firman Tuhan, supaya kami boleh semakin memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami dan hidup seturut dengan rencana Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Bapak, pribadi lepas pribadi di tempat ini pada pagi ini. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, maupun kami semua yang mendengarkannya. Kiranya nama Tuhan saja yang diagungkan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ini yang pertama sekali saya ada di tempat ini. Terima kasih untuk kepercayaannya pada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi ini. Izinkanlah saya memperkenalkan sedikit saya. Nama saya Raspito Barus, seperti yang ada tertera di depan. Saya dari Sekolah Tinggi Alkitab Tiranus. Ya, saya melayani di sana sebagai dosen. Dan saya juga tinggal di kampus. Saya tinggal di kampus. Saya sebagai dosen, ya saya pernah juga berkesempatan studi di New Zealand dan di Korea. Di Korea lah saya melayani para migrant workers, ya, para TKI nama komplek ini ya, tenaga kerja Indonesia di Seoul, ya, di bawah satu gereja Korea, dan di bawah gereja itu ada beberapa jemaat, dan saya melayani sebagai pastornya di sana, jemaat Indonesia, ada jemaat Filipina, dulu ada beberapa jemaat yang lain, di akhirnya tinggal 3. Jemaat Indonesia, Filipina, dan Korea. Ya, jadi kami tinggal hidup sama-sama di shelter gitu ya. Ada shelter milik gereja dan disitulah bersama-sama dengan para TKI itu yang dengan segala persoalan-persoalan. Ada yang legal, ada yang ilegal, banyak masalah di situ. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kita akan masuk ke dalam satu tema, judulnya The Paradox of Enjoying God. Ya, saya menggumuli tema ini. Tentu tema ini mengajak kita memahami arti juga kebahagiaan itu ya. Bagaimana menikmati bersama dengan Tuhan, menikmati kebahagiaan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu kita semua, apakah ada di antara kita yang tidak ingin untuk bahagia? Ada yang ingin tidak bahagia? Saya kira semua kita tentu ingin bahagia, ya. Dan itu sudah digumuli lama. Termasuk kalau kita lihat mundur ke belakang, sebelum zamannya Tuhan Yesus, kebahagiaan itu sudah dicari-cari dan dirumuskan. Misalnya kita kenal betul kan Taoisme itu kan, dengan konsep Wu Wei-nya. Mereka mencoba untuk mencapai kebahagiaan itu dengan harmoni dengan alam, ya. Keharmonian dengan alam itu merupakan puncak kepada kebahagiaan itu untuk aliran Tao. Sehingga mereka bagaimana bisa menemukan kebahagiaan dengan kesederhanaan, hidup dalam keseimbangan, yaitu yang menjadi pencapaian yang abadi bagi mereka. Itu 6 abad sebelum Tuhan Yesus. Sudah digumuli tentang kebahagiaan. Ya mungkin kita juga latar belakang ini kan hidup di
di kalangan Tiongkok kuno masa itu. Ya, sepertinya kita banyak juga tentu dipengaruhi dengan konsep-konsep kebahagiaan seperti ini. Kemudian masuk lagi di abad kelima konsep kebahagiaan dari Konfusianisme, kan? Konfusius. Kalau tadi di Tao itu dengan konsep Wu Wei-nya, maka Konfusianisme dengan konsep Ren-nya, ya. Di situ lebih terkait dengan penciptaan moral dan sosial, hubungan kekeluargaan, hubungan di masyarakat, supaya itu harmoni. Disitulah pencapaiannya yang diharapkan, yang akan menemukan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu ditemukan melalui pengorbanan, penghormatan kepada orang lain, menjalankan peranan sosial dengan baik, hidup selaras dengan nilai-nilai etis, ya, sosial yang dihargai dalam masyarakat. Kemudian saya mau lebih maju lagi, yaitu yang disebut dengan Epikureanisme. Ini sudah masuk filsafat Yunani. Epikureanisme itu bertemu loh dengan paham-paham Epikureanisme itu bertemu dengan Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 17. Kalau kita baca Kisah Rasul 17, di situ Rasul Paulus bertemu dengan orang-orang yang penganut filsafat Epikureanisme. Demikian juga dengan filsafat Stoa, ya, Stoik. Nah, kalau orang Epikureanisme itu melihat kebahagiaan itu tercapai melalui pencapaian kesenangan dan menghindari penderitaan. Nah, jadi kesenangan itu ada kesenangan fisik, jasmani, ada juga kesenangan pikiran. Walaupun mereka melihat bahwa kalau kesenangan jasmani, kesenangan tubuh yang berlebihan itu akan mengarah kepada penderitaan di kemudian hari. Oleh karenanya mereka lebih menekankan kesenangan pemikiran, ya, yang disebut dengan ataraksia itu. Jadi di situ ada ketenangan dalam berpikir, ya, tidak dipengaruhi oleh emosi. Itu yang menjadi kedamaian bagi mereka. Salah satu tokohnya yang bernama Epicurus itu berkata bahwa penderitaan dan kecemasan seringkali disebabkan oleh kekhawatiran tentang masa depan. Ataupun kematian, ataupun hal-hal di luar kendali kita. Jadi untuk mencapai itu, ketenangan berpikir itu, atau yang disebut dengan antaraksia itu, mereka menyarankan untuk mengembangkan kebijaksanaan, kemudian mengurangi keinginan-keinginan yang tidak perlu, dan hidup dengan sederhana. Itu Epikureanisme abad yang keempat. Maju lagi abad ketiga, Stoa. Ini semakin dekat dengan zamannya Tuhan Yesus, ya, Bapak Ibu. Stoa ini populer loh. Di kalangan anak muda sekarang pun Stoa ini sangat populer. Bukan hanya di kalangan Kristen, di kalangan agama-agama lain. Stoa ini sangat diminati sampai dengan saat ini. Kebahagiaan itu dipandang sebagai keadaan batin yang tidak tergantung kepada keadaan-keadaan yang eksternal. Ataupun kebahagiaan yang tidak tergantung kepada hal-hal yang bersifat materi. Itulah yang mau dicapai, kebahagiaan dari kalangan Stoa ini. Jadi mereka mengajarkan bahwa seseorang harus menerima dan mengendalikan apa yang terjadi dalam hidupnya. Jadi mereka melihat bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, kehendak kita, dan ada yang tidak bisa kita kendalikan. Itu yang mereka disebut dengan ketentuan alam. Bahkan pemikiran ini pun diadopsi oleh kekristenan sebenarnya.
Ya. Kalau kita lihat Niebuhr juga dipengaruhi oleh pemikiran ini. Jadi mereka berpendapat bahwa kita tidak dapat mengendalikan aspek-aspek eksternal kehidupan kita. Tapi kita memiliki kendali penuh atas sikap dan respon kita terhadap situasi tersebut. Maksudnya adalah bisa membedakan mana bagian-bagian yang kita harus upayakan dan memasrahkan bagian-bagian yang memang tidak bisa kita kendalikan. Sehingga tidak perlu terlalu berpikir repot untuk hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan. Dalam kekristenan itu diadopsi, kita berjuang, urusan kita, urusan Tuhan, dia udah Tuhan. Seperti itu ketika diadopsi dengan kekristenan. Maka bagi kita Bapak Ibu, kalau kita masuk kembali kepada tema kita, The Paradox of Enjoying God. Apa sebenarnya enjoying God itu di dalam kekristenan? Ya mungkin kalau kita terjemahkan menikmati Tuhan. Menikmati hubungan, relasi dengan Tuhan. Dengan sederhananya saya melihat bahwa enjoying God ini adalah mengalami kuasa dan kasih Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menikmati kuasa Allah dan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat tadi konsep-konsep kebahagiaan, ya, dari Tao, Konfusianisme, kemudian Epikureanisme, Stoa, itu lebih banyak kebahagiaan yang dikaitkan dengan alam, dikaitkan dengan masyarakat, dikaitkan dengan kemampuan diri, dan yang lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jelas kalau kita lihat, sebentar kita akan membaca bagian-bagian firman Tuhan. Kebahagiaan kita tidak bisa dilepaskan dari relasi kita dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Relasi dengan Tuhanlah yang menentukan kebahagiaan seseorang. Tetapi, kalau kita lihat banyak hal-hal yang menarik. Kalau kita baca misalnya, Matius pasal 5, Bapak Ibu. Itu kan ada khotbah di bukit ya. Dikatakan berbahagialah kamu. Tetapi banyak hal-hal yang memang menarik sekali. Berbahagia menurut standarnya Tuhan Yesus. Berbahagialah kamu yang menderita, dikatakan. Berbahagialah kamu yang lapar dan haus. Berbahagialah kamu yang dianiaya. Berbahagialah kamu, dan banyak hal yang sebenarnya bertentangan dengan konsep dunia ini. Konsep dunia ini, kebahagiaan itu bebas dari masalah. Bebas dari persoalan. Semua sukses. Tidak ada persoalan. Itulah kebahagiaan. Menurut dunia ini. Tapi benarkah demikian? Kebahagiaan menurut standar, ukuran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka di dalam Matius juga pasal 6 ayat 33, ayat yang sangat populer tentunya bagi kita, dituntut apa? Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 34. Itulah yang menyebabkan sampai ke dalam ayat yang ke-34 Matius 6. Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dengan terlebih dahulu mengutamakan pencarian kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Tetapi banyak sekali kita terbalik ya. Kita mencari dulu konsep-konsep kebahagiaan berdasarkan konsep kita. Berdasarkan pemahaman kita. Dengan standar-standar yang sudah kita tentukan.
Bahkan tidak jarang sudah kapok kita, sudah gagal terus baru akhirnya lari kepada Tuhan. Iya Tuhan, ini aku Tuhan. Aku mau mencari kehendak-Mu di dalam kehidupanku misalnya. Jadi menikmati Allah, enjoying God ini berbeda tentunya dengan sekedar menggunakan atau memanfaatkan Allah untuk kebahagiaan kita. Sering orang datang juga kepada Tuhan karena di sana ada janji kebahagiaan. Maka tidak jarang orang datang untuk memanfaatkan ini, menggunakan Allah untuk kebahagiaan dirinya. Tetapi enjoying God tidak sekedar seperti itu. Enjoying God tidak hanya untuk memanfaatkan Allah demi berkat-berkatnya yang berlimpah nantinya. Tetapi enjoying God di sini adalah bagaimana menikmati Allah dengan membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Dengan mengenal Dia, mempelajari kehendak-Nya, hidup takut akan Tuhan. Satu ayat Alkitab, saya mengajak Bapak Ibu membacanya. Mari kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11. Satu ayat kita baca. Yohanes 15 ayat 11, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan Yesus menghendaki kita mendapatkan sukacita yang penuh. Bukan sukacita yang sebagian-sebagian. Kebahagiaan yang penuh. Bukan sebagian-sebagian. Ini kehendak daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi dia mengajak para pengikutnya untuk mengalami sukacita, tinggal di dalam Dia, dan tinggal di dalam kasih Bapa. Dan kita lihat bahwa dia menunjukkan bahwa menikmati Tuhan, enjoying God ini mencakup menemukan kesenangan, kepuasan dalam mengetahui dan dalam mengalami kehadiran, kasih dan anugerah Tuhan. Ada beberapa cara kalau kita lihat bagaimana kita orang percaya bisa menemukan kasih Tuhan. Tentu yang pertama adalah mempelajari kitab suci. Bapak Ibu, saya membawa sebuah buku. Ini bukan promosi Honda. Judulnya Buku Pedoman Pemilik Genio. Ketika saya membeli sepeda motor Genio, ini dikasih pakai buku manual, buku petunjuk. Jadi di sini banyak petunjuk bagaimana menggunakan sepeda motor Honda itu. Bagaimana starternya, bagaimana merawatnya, bagaimana kalau rusak, apa yang harus diperiksa, apa yang harus dialami, begitu. Apa bahan bakarnya, seperti itu. Kalau suatu saat tangkinya itu saya isi air, kemudian rusak, saya nggak bisa komplain kepada perusahaan Honda. Honda katakan kami sudah jelaskan, semua ada di buku manual itu. Saya nggak bisa komplain. Jadi baik laki-laki, perempuan, tua, muda, kalau mau sepeda motornya itu terawat, berguna dengan baik sebagaimana tujuan semula, maka saya harus mempelajari ini dengan baik-baik, buku manual ini. Seseorang mengalami kerusakan sepeda motornya, nggak bisa katakan, aku nggak baca. Ya nggak baca, salah sendiri. Karena di buku manual itu sudah disebutkan semuanya.
Dan inilah buku manual kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Alkitab. Allah sudah mengeluarkan Alkitab, buku pedoman bagi kehidupan kita. Kalau kita mau bahagia, tidak mungkin tidak. Kita harus mempelajari dengan sungguh-sungguh Alkitab, firman Tuhan. Karena inilah pedoman kehidupan yang Allah berikan bagi kita, supaya kita hidup sebagaimana yang Allah kehendaki untuk kita hidupi. Maka kebahagiaan orang Kristen tidak lepas juga daripada kesungguhan di dalam membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Saya tidak bisa mengatakan suatu saat nanti di penghakiman terakhir, saya mengatakan, wah aku tidak tahu harus menerima Tuhan Yesus baru selamat. Ada orang lain di luar sana juga mengatakan, aku tidak tahu. Tidak bisa. Karena Tuhan sudah memberikan buku petunjuk kehidupan, buku manual kehidupan bagi kita. Maka Bapak Ibu, mari kita terus bertekun dalam firman-Nya. Sehingga kebahagiaan yang kita indamkan, yang dambakan, menjadi kebahagiaan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dikoleksi oleh firman Tuhan. Tentu kita membaca firman Tuhan, ya. Bagi yang sudah membaca. Kalau kita baca 3,5 pasal satu hari, tentu selesai dalam setahun seluruh Alkitab. Kalau kita baca 1 pasal sehari, mungkin 3,5 tahun baru selesai. Tapi kalau kita nggak baca-baca dengan teratur, tidak akan pernah selesai, Bapak Ibu. Tidak akan pernah selesai kita baca Alkitab dari awal hingga akhir. Maka saya kira salah satu syarat menikmati kebersamaan dengan Tuhan, enjoying God, itu adalah menggumuli firman-Nya. Karena itulah pedoman kehidupan yang Allah sudah berikan bagi kita di sepanjang zaman, di segala tempat. Dan yang kedua, kita bisa menikmati Tuhan karena Tuhan sudah memberikan pengampunan dan keselamatan bagi orang percaya. Inilah saya kira kebahagiaan yang tidak tidak tertandingi. Ketika kita mendapatkan kepastian keselamatan di dalam Tuhan, mendapatkan pengampunan. Melalui Yesus Kristus, ya. Karena kita mengalami kebebasan, mengalami sukacita, diperdamaikan dengan Allah. Kemudian yang ketiga, kita bisa menikmati juga kehadiran Allah itu melalui penyembahan dan pujian. Itu makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang semakin merasakan dekat dengan Tuhan, dia semakin, hatinya itu semakin menyembah, semakin memuji Tuhan. Amin. Ya, itu tidak bisa kita tahan-tahan. Ketika kita merasakan semakin dekat dengan Tuhan, hati kita terus semakin memuji, menyembah, terus naik segala puji-pujian itu kepada Tuhan. Dan yang berikut adalah doa dan keintiman. Tentu doa tidak kalah pentingnya, ya. Ada hubungan yang intim ataupun intimate relationship dengan Tuhan kita, dengan Allah kita. Ada komunikasi, ada pergumulan doa-doa secara pribadi, secara intim, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dengan menanyakan bimbingannya, mengalami kehadiratnya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ada persekutuan seperti ini. Persekutuan yang saling menguatkan. Biasanya orang yang meninggalkan persekutuannya akan gampang menjadi lemah. Ketika seorang itu lepas dari persekutuan, sering dia menjadi lemah. Itu ibarat api unggun, kan? Api unggun,
Karena dia dikumpulkan, dia saling membakar, saling menghangatkan satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita ada api unggun, kayu itu, ketika kita tarik dia keluar dari kumpulannya, kayu ini biasanya lebih cepat mati dibandingkan dengan kayu yang lain yang berkumpul bersama. Karena mereka saling menghangatkan. Itu makanya persekutuan sangat penting. Persekutuan di gereja, persekutuan kelompok-kelompok jemaat, kategorial dan yang lain sebagainya. Karena di situ kita saling menguatkan dan menghangatkan satu dengan yang lain. Kemudian pelayanan dan kasih. Disitulah kebahagiaan orang yang percaya. Karena dia menerapkan pelayanan terhadap orang yang membutuhkan pelayanannya. Karena dia sudah merasakan pelayanan Tuhan itu langsung di dalam dirinya. Sehingga dia ada kesempatan untuk menyalurkan kasihnya kepada banyak orang lain. Dan yang terakhir ada harapan dan kemuliaan akan masa depan. Ada jaminan masa depan. Sukacita dalam pengharapan hidup yang kekal. Dan ada janji ya berada di dalam hadirat Allah selama-lamanya. Ada suatu kepastian akan masa depan bersama Tuhan. Ini membuat mereka merasa sukacita. Dan bisa mengantisipasi banyak tantangan dan persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentu banyak contoh di dalam Alkitab yang bisa kita lihat. Cara Tuhan memimpin kita sering sekali berbeda dengan konsep kita. Coba kita ambil salah satu contoh Bapak Ibu. Kita ambil contoh Abraham. Ketika Abraham dipanggil, kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-12, dia disuruh ke satu tempat, bahkan tempat itu dia belum tahu Bapak Ibu. Dia belum tahu ke satu tempat kemana. Tapi dia tahu Tuhan menyuruhnya pergi. Tetapi dia menjaga ketaatannya kepada Tuhan. Perintah Tuhan, dia lakukan sejauh yang dia pahami. Kadang-kadang Tuhan tidak memberikan satu kejelasan yang sejelas-jelasnya. Tetapi Tuhan kita menuntut langkah demi langkah. Sekali kita melangkah, dia terus menuntun dan menuntun kita. Dan kalau kita lihat Abraham, semakin dia setia, rencana Allah itu semakin jelas baginya. Apa yang mau dia tuju. Bahkan ketika Abraham, diminta untuk meninggalkan negerinya, ini sesuatu yang berat, pergumulan yang berat bagi Abraham. Karena kalau dia meninggalkan negerinya, meninggalkan keluarganya, sama juga meninggalkan zona aman di dalam dirinya. Karena pada masa lalu belum ada polisi, belum ada keamanan. Keamanan itu hanyalah keamanan keluarga yang saling mendukung satu dengan yang lain. Tetapi dengan meninggalkan keluarganya dan pergi untuk menaati Tuhan, dia berarti melepaskan kekuatan-kekuatan yang ada pada dirinya dan hanya bergantung kepada Tuhan, berjalan selangkah demi selangkah menuruti kehendak Tuhan. Dia meninggalkan kampungnya, di situ tanah airnya, menuju satu negeri asing untuk menjadi orang asing. Ini pergumulan yang berat. Tetapi demi kesetiaannya kepada Allah, dia lakukan itu. Dan Allah tuntun dia semakin jelas, semakin jelas. Dan jadilah Abraham sebagai bapa orang beriman. Kepada Abraham diberikan janji. Janji apa Bapak Ibu? Sang Mesias. Kedatangan juru selamat itu. Kepada keturunanmu lah. Allah katakan. Sehingga dia menjadi bapa orang beriman. Banyak pergumulan, banyak tantangan. Sehingga dalam mengikut Kristus,
Kita tidak seperti ada di dalam jalan tol. Semuanya bebas hambatan. Kadang-kadang kita dituntut, mau nggak melangkah di dalam iman bersama dengan Tuhan. Ketika kita melangkah, semakin dibukakan, semakin jelas, semakin menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan. Semakin menikmati enjoying God itu sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan saya tidak bisa berpanjang-panjang. Saya tidak menguraikan kata paradoks di situ. Tetapi paradoks sering juga diartikan, ya, dia secara kata dia bertentangan, tetapi secara makna dia sejalan. Ya. Bisa juga diartikan paradoks seperti itu. Sehingga kalau kita lihat, salah satu paradoksnya itu, kalau kita baca dalam 1 Petrus 2, mari kita baca Bapak Ibu, 1 Petrus 2, 1 Petrus pasal yang kedua, saya baca ayat 19 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan, 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Sehingga kebahagiaan di dalam Kristus Yesus tentu tidak lepas dari penderitaan. Tetapi penderitaan di sini adalah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, penderitaan di dalam kebenaran, penderitaan dalam mengikut Yesus. Disitulah kita menikmati kebahagiaan. Karena kita bisa menikmati, merasakan sebagaimana Tuhan Yesus yang sudah menderita kepada kita. Dan kita bisa hidup sebagaimana Tuhan Yesus. Sehingga kebahagiaan di dalam Kristus tidak berarti kebahagiaan tanpa persoalan, tanpa tantangan, tanpa penderitaan, tanpa kesulitan. Tetapi kebahagiaan di dalam Kristus, segala persoalan, tantangan, kesulitan kita bisa menjalaninya bersama dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Disinilah kebahagiaan kita. Karena kita punya Allah kita, Allah yang hidup itu. Sehingga kita bisa bersama-sama menjalani berbagai tantangan apapun yang kita hadapi. Kalau kita lihat misalnya Stefanus dalam Kisah Rasul 7 pasal 7, dia orang yang penuh hikmat dan roh. Ini luar biasa Bapak Ibu. Penuh hikmat dan roh. Tetapi dia hidup, di akhir hidupnya dia mati dilempari batu. Itu kan sangat mengenaskan. Tragis sekali. Orang yang dilempari batu itu menyedihkan sekali kan. Saya bayangkan, aduh bagaimana itu dilempari batu. Dilempar, kepalanya pecah belum mati. Dilempar lagi pecah. Sampai akhirnya begitu banyaknya batu baru dia mati. Tetapi dia orang yang penuh hikmat dan roh. Dan di dalam akhir kehidupannya sebelum dia mati, dia menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dalam pasal 7 ayat 57 sampai 58. Dan lewat kematiannya itu, kalau kita lihat Bapak Ibu, muncullah di situ siapa? Saulus. Orang yang luar biasa. Yang kemudian dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan Stefanus mati ada di hadapan Paulus. Kematian orang martir, darah orang martir, membangkitkan petobat-petobat baru. Membangkitkan semangat Injil, pemberitaan Injil yang lebih kuat. Saya kira ini bagian daripada paradoks menikmati Tuhan. Kesiapan orang Kristen, orang percaya untuk menderita
demi kemuliaan Tuhan. Sehingga kita tidak hanya untuk mengikut Tuhan, hanya untuk memanfaatkan Tuhan, hanya untuk berkat-berkat Tuhan. Betapa banyaknya orang hanya untuk berkat-berkat melulu. Tentu kita tidak anti dengan berkat Tuhan. Tetapi lebih daripada itu, kita menikmati kebersamaan. Ada hubungan yang intim bersama dengan Tuhan kita, Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebahagiaan apa yang kita impikan? Tentu kita semuanya memiliki ukuran-ukuran kebahagiaan. Aku akan bahagia kalau anakku sudah tamat semuanya. Aku akan bahagia kalau cucu-cucuku sudah demikian semuanya. Aku akan bahagia kalau usahaku sudah berjalan lancar semuanya. Apakah kita bersandar kepada ukuran kita sendiri? Apakah kita bersandar kepada kebahagiaan menurut dunia ini? Atau kita mau belajar kebahagiaan menurut Tuhan kita Yesus Kristus? Ketahuilah kebahagiaan yang sudah digumuli sejak abad yang lalu. Ya, mulai Tao, Konfusianisme, ya, kemudian Epikurianisme, Stoisisme, semuanya gagal. Memiliki keterbatasan. Kenapa? Karena tidak berpusat kepada Allah. Kebahagiaan yang berpusat kepada Allah, kepada Yesus Kristuslah yang menjadi kebahagiaan yang sejati itu. Kita menikmati Tuhan setidaknya ada 4 cara secara intelektual. Ada pengetahuan kita mengenal Tuhan dengan baik lewat pembacaan-pembacaan Alkitab. Ada secara estetis, kita bisa mengagumi Tuhan ya dengan segala keindahannya. Kemudian juga secara emosional. Ada emosi kita dengan menyayangi, menyenangi Tuhan dan jalan-jalannya, ya. Dan kemudian ada kehendak kita, ada will, ada keinginan yang baik untuk mendedikasikan diri kita untuk mematuhi perintah. Dan di dalam Mazmur 37 ayat 4 dikatakan, bergembiralah karena Tuhan. Dan Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ketika hati kita berpaut kepada Tuhan, dan hati kita terbuka untuk dikoreksi oleh firman-Nya, maka tergenapilah di dalam pasal 37 ayat 4 ini, Mazmur ini. Bergembiralah karena Tuhan, dan Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kenapa Bapak Ibu? Dia akan memberikan apa yang kita inginkan? Karena keinginan-keinginan kita itu dikoreksi oleh firman Tuhan. Keinginan-keinginan kita itu dikoreksi oleh relasi kita yang intim dengan Tuhan. Dengan doa. Sehingga keinginan-keinginan kita itu menjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka benarlah firman Tuhan. Dia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tuhan memberi kasih yang tak terbatas untuk semua hamba-Nya. Jika kita memang benar percaya ini, Tuhan akan mengabulkan semua keinginan kita. Karena dikatakan firman Tuhan, berbahagialah orang yang Tuhannya adalah Tuhan, adalah Allah. Jadi menikmati Tuhan dalam kekristenan bukan hanya tentang kebahagiaan sementara atau emosi yang cepat berlalu, tetapi menikmati Tuhan merupakan satu sukacita yang mendalam dari hasil mendalam dan bersifat abadi yang datang dari pengenalan akan Tuhan dan berada dalam hubungan pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan inilah menjadi sumber kekuatan kita, kenyamanan dan pemenuhan dalam perjalanan kita sebagai orang yang percaya.
Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapa, kami bersyukur karena kami boleh mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Tetapi kami mau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kami mau lebih memiliki hubungan yang lebih intim lagi kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Sehingga cita-cita, keinginan-keinginan, ukuran-ukuran kebahagiaan kami diwarnai oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kalau selama ini kami memiliki ukuran-ukuran kebahagiaan yang dipengaruhi oleh dunia ini, Tuhan koreksilah. Biarlah kami sungguh-sungguh belajar daripada firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh menikmati kebahagiaan yang sesuai dengan rancangan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau sudah merancang yang terbaik bagi kami. Engkau sudah menghendaki supaya kami memiliki sukacita penuh. Bapa, biarlah itu bukan hanya sekedar firman Tuhan, tetapi menjadi pengalaman kehidupan kami. Boleh menikmati kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Boleh menikmati sukacita penuh di tengah tantangan, di tengah persoalan, di tengah banyak hal yang sedang kami hadapi di dunia ini. Kami tahu Engkau adalah jawaban. Kami tahu Engkau adalah tempat kami berlindung. Tidak ada kekuatan kami sedikit pun ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menikmati persekutuan dengan Tuhan. Hari lepas hari. Kami mau menikmati kuasa dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-harinya. Terima kasih ya Bapa yang baik. Inilah kami anak-anak. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.